Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Situs Misteri. Pada kesempatan kali ini, Bang Joy akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Warung Sate Daging Misterius. Buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya di deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Nin, tolong antarkan pesanan ini ke meja nomor 27 ya. Baik mbak, jawab Nina. Seraya menerima nampan berisi 2 piring sate beserta 2 gelas minuman jeruk dari Mbak Yuna, teman kerjanya di rumah makan milik Bu Linggar. Nina pun bergegas membawa pesanan itu kepada 2 orang pemesan yang telah duduk menunggu cukup lama di meja nomor 27. Setelah itu, ia kembali ke dapur untuk mengambil pesanan yang lainnya. Hari itu merupakan hari pertama bagi Nina bekerja di rumah makan milik Bu Linggar yang menyediakan aneka sate sebagai menu andalannya. Sejak pertama dibuka, rumah makan itu selalu ramai. Para pengunjung rela mengantri dan berdesak-desakan demi bisa menikmati sate Bu Linggar yang sudah terkenal kelezatannya. Nin, tolong kamu ambil daging di ruang penyimpanan ya. Siap mbak, jawab Nina pada Susi yang bertugas sebagai koki. Nin, hati-hati ya, pesan Susi dari tatapan wanita yang telah bersuami itu. Seolah tak tega pada Nina. Entah apa yang membuat Susi begitu. Menanggapi pesan Susi, Nina hanya terkekeh. Mbak, pesannya kayak Nina disuruh ngambil daging di seberang pulau saja. Ruang penyimpanan kan cuma di belakang, ujar Nina. Bukan begitu, desis Susi. Wanita itu menoleh ke sana kemari dengan ekspresi ketakutan. Jangan lupa untuk berdoa ketika berada di ruang penyimpanan ya. Di sana ada penunggunya, bisik Susi kemudian. Sesaat Nina terdiam. Mbak, jangan nakutin deh, seloroh Nina terkekeh. Enggak Nin, coba mbak enggak lagi bakar sate. Pasti mbak antar kamu. Intinya, kamu bismillah aja kalau masuk ke sana ya. Mendengar pesan dari Susi, Nina hanya menekuk ludah, antara percaya dan tidak percaya. Namun ia memilih menurut saja apa yang dikatakan oleh Susi barusan. Nina pun pergi ke gudang penyimpanan untuk mengambil daging yang dipinta oleh Susi. Saat baru masuk, semua terlihat normal. Hanya ruangan bersuhu rendah, yang di mana-mana terdapat rak tersusun rapi, dengan irisan-irisan daging berwarna merah di dalamnya. Nina berjalan memilih beberapa daging yang ia perlukan. Setelah dirasa keranjang yang dibawanya cukup penuh, Nina berniat keluar dari ruangan itu. Namun seseorang seperti berlari cepat di belakangnya. Nina pun refleks menoleh, tapi tak ada siapapun di sana. Siapa tadi? Gumam Nina. Jelas-jelas ia mendengar langkah kaki berlari di belakangnya. Nina membalik badan dan melangkah ingin tahu. Keluar! Pergi dari tempat ini! Kaki Nina serasa terkunci di tempat. Tubuhnya menegang. Seluruh bulu kuduknya berdiri. Ia tak tahu siapa yang berbisik pada salah satu telinganya. Hanya suara bisikan, namun suaranya terasa begitu lengking. Hingga Nina dapat merasakan cairan hangat mengalir deras dari kedua lubang hidungnya. Darah, lirih Nina. Saat menyadari jika cairan hangat yang mengalir dari kedua lubang hidungnya adalah darah segar. Mendadak pandangan Nina menjadi kabur. Ia tak dapat merasakan apapun setelahnya. Gadis itu ambruk di tempat. Sudah siuman kamu Nin? Alhamdulillah, sapa Yuna. Wanita beranak satu itu merasa lega. Melihat Nina mulai membuka matanya. Yuna bahkan masih dengan telaten menggosokkan minyak kayu putih pada telapak kaki Nina. Apa yang terjadi mbak? Tanya Nina. Meringis nyeri berusaha bangkit dari baringnya. Dilihatnya beberapa teman kerjanya telah berdiri mengerumuni dirinya dengan tatapan cemas. Kamu ditemukan pingsan di ruang penyimpanan. Hidungmu juga mengeluarkan banyak darah. Kamu pernah mimisan sebelumnya? Tanya Susi. Wanita itu tak kalah cemas dengan yang lain. Nina terdiam. Ia berusaha mengumpulkan semua ingatannya
yang beberapa saat sempat terpecah. "Nin, kamu pernah mimisan sebelumnya?" tanya Susi lagi. Kali ini wanita itu mendekat karena begitu mencemaskan keadaan Nina. Nina hanya mengangguk lemah, dan hal itu membuat beberapa temannya mengucap alhamdulillah. Entah apa yang membuat mereka bersikap seperti itu. Nina sendiri merasa tak paham pada dirinya. Ia akan mimisan saat menemukan sesuatu yang tidak bersahabat dengan tubuhnya. Itu sudah terjadi dari ketika dirinya baru berusia 3 tahun. "Ada apa di dalam gudang penyimpanan?" pikir Nina. "Nin, kamu dipanggil sama Bu Linggar di ruangannya." Panggilan dari Rudi membuyarkan lamunan Nina. Baik mas," jawab Nina. Sesaat ia bingung, menoleh pada beberapa temannya yang menatap cemas kepada dirinya. Namun, sejurus kemudian dia menyungging senyum, berpamitan kepada teman-temannya untuk menemui Bu Linggar yang berada di lantai 2. Nina bangkit dibantu Susi dan Yuna, lalu berjalan menuju lantai 2. Karena tubuhnya masih sangat lemas pasca pingsan, dia pun harus dibantu saat menaiki tangga menuju lantai 2. "Hati-hati ya Nin," pesan Susi. Sesampainya di depan pintu ruangan tempat bos mereka berada, Nina mengangguk seraya mengucapkan terima kasih. Nina masuk setelah mengetuk pintu dan mendapat sambutan dari dalam. "Nina Aprilia, silakan duduk," sapa Bu Linggar, mempersilakan Nina agar duduk di kursi yang bertengger di seberang mejanya. "Baik Bu," jawab Nina, lalu melangkah mendekati kursi dan duduk di atasnya. "Kamu kenapa sampai pingsan tadi?" tanya wanita berkonde di depannya. "Nggak tahu Bu, sepertinya saya sedang tidak enak badan," jawab Nina. Ia merasa tak enak jika mengatakan apa yang sebenarnya terjadi padanya di dalam gudang penyimpanan. "Oh, kalau begitu, kamu bisa istirahat di rumah. Besok kamu bisa datang kembali untuk bekerja jika keadaanmu sudah membaik," jawab Bu Linggar dengan ramahnya. "Ini ongkos buat kamu pulang." Nggak usah Bu, nggak perlu. Saya ada kok," tolak Nina saat Linggar menyodorkan uang pecahan 10.000. "Ambil, anggap saja ini sebagai uang jajan buat kamu," desak Bu Linggar. Nina tak enak hati jika terus menolak. Akhirnya ia pun menerima uang 10.000 pemberian Bu Linggar. Setelah mengucapkan terima kasih, Nina pun undur diri dari ruangan itu. Nina berpamitan pada teman-temannya yang lain untuk pulang lebih awal karena merasa tidak enak badan. Kemudian Nina pulang dengan mengendarai motor metiknya. Di situ keanehan demi keanehan mulai terjadi. Saat melewati sebuah jalan raya yang berada di pusat kota, Nina dibuat heran dengan kondisi jalan tersebut. "Astagfirullahaladzim, apa yang terjadi? Mengapa jalan ini berubah menjadi hamparan lautan seperti ini?" gumam Nina. Ia tak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia hanyalah seorang diri di sana, bukan hanya mobil, motor dan kendaraan lain yang awalnya berseliweran seketika menghilang. Namun motor yang Nina tunggangi bahkan serasa berada di tengah-tengah hamparan lautan, di mana sejauh mata memandang hanya ada air berwarna kebiruan. Nina sempat merasa panik. Di atas motornya yang berhenti di tempat, Nina masih berpikir tentang apa yang harus ia lakukan. Terlebih mimisan yang sempat terhenti kini mengalir lagi dan cukup deras, sehingga Nina harus menyumpal kedua lubang hidungnya menggunakan gulungan tisu. Beruntung Nina selalu membawa tisu kemanapun ia pergi. Nina berpikir tak mungkin berada di tempat itu terlalu lama lagi. Terlebih ponselnya mengalami habis baterai, sehingga ia tak mungkin mengabari siapapun untuk meminta pertolongan. Akhirnya, Nina bertekad untuk melewati genangan air yang berada di depannya. "Bismillahirrohmanirrohim," ucap Nina. Hatinya tak hentinya merapal doa semampunya, berharap Allah melindungi dirinya. Mata Nina membulat saat ekor ular besar tiba-tiba muncul dari dalam air laut di depannya dan menyambar air di permukaan, hingga air itu mengguyur tubuh Nina beserta motor yang dikendarainya. Beruntung, Nina tak melupakan doa sedikit pun. Ia terus tancap gas meski seluruh tubuhnya serasa gemetaran karena takut. Tubuh ular besar itu berenang, melingkar di permukaan air. Namun Nina berusaha untuk tetap bersikap tenang, meski ketakutan telah menyergap dirinya. Masih berbekal doa dan amalan di dalam hatinya,
Nina mampu melajukan motornya lebih cepat dari sebelumnya. Hingga begitu dirinya mendapatkan celah di antara ekor dan kepala ular besar yang melingkari motor yang ia tunggangi saat itu. Nina pun berhasil melepaskan diri. Saat melewati kepala ular itu, Nina bergidik ngeri melihat kepala ular yang membuka lebar-lebar mulutnya hingga 2 taring runcing berukuran besar terlihat begitu mengerikan. Lidah bercabang milik ular itu sempat menjulur. Beruntung Nina berhasil menyelamatkan diri dari ular tersebut. Dan bersamaan dengan itu, air laut seketika menghilang, berganti menjadi jalan kota pada umumnya. Bukan hanya itu, kendaraan dan orang-orang juga terlihat berlalu lalang. Nina terlalu kencang membawa motornya karena masih refleks saat membebaskan dirinya dari ular besar. Alhasil, motornya masuk menabrak bilik sebuah rumah makan yang bertengger di tepi jalan. Astagfirullahaladzim, nak. Kamu gak apa-apa? Nina hanya meringis nyeri mendengar ucapan seorang nenek tua yang tergopoh menghampiri dirinya. Dengan bantuan nenek itu, Nina pun bangkit. Beruntung tak ada luka yang serius, meski motornya mengalami kerusakan parah. Nuk, kamu harus hati-hati. Seseorang telah menandai dirimu sebagai calon tumbalnya. Pesan dari nenek tua itu membuat Nina terhenyak. Tumbal? Tanya Nina, mengernyitkan dahi tak mengerti dengan apa yang dikatakan sang nenek. Nina memijit pelipisnya yang terasa sangat pusing. Baru saja dirinya membuka mata kembali. Nenek yang menolongnya sudah tidak ada lagi di sisinya. "Nek," panggil Nina. Namun tak ada sahutan. Nina celingukan mencari dan tak ada nenek itu di mana-mana. "Dek, kamu kenapa? Jatuh?" Tanya seorang wanita yang baru saja datang menghampiri dirinya. Lalu diikuti dengan segerombolan orang yang berinisiatif menolong Nina. Anehnya, Nina masih berada di atas motornya yang telah rusak parah. Itu berarti pertolongan si nenek dan obrolan mereka tadi hanyalah sebuah halusinasi. Lalu, siapa nenek itu? "Adakah nomor keluarga adik yang bisa kami hubungi, Dek?" Tanya seorang ibu dari banyaknya warga yang mengerumuni Nina saat itu. Nina menyebutkan sederet nomor telepon yang mungkin bisa dihubungi. Pasalnya HP-nya habis baterai, sehingga tak dapat digunakan untuk mengabari siapapun. Selama menunggu keluarganya datang menjemput, Nina hanya tiduran di atas papan panggung yang ada di warung makan itu. Kepala Nina terasa sangat pusing, hingga ia tak sanggup untuk menegakkan kepalanya terlalu lama. Tak berselang lama, Ulwan, kakak laki-laki Nina, bersama kedua orang tuanya datang, menggunakan sebuah mobil sedan yang disewa dari rumah. "Dek, kamu gak apa-apa?" tanya Ulwan cemas. Nina hanya menggeleng lemah. Ibunya menangis melihat keadaan anaknya. Namun ia bersyukur berkali-kali, karena meskipun sebagian motor yang dikendarai Nina sudah hancur, namun anaknya masih selamat dan hanya menderita luka ringan saja. Orang tua Nina berterima kasih kepada warga di sana atas pertolongan mereka terhadap Nina. Ulwan mengangkat tubuh lemas adiknya dan membawanya ke dalam mobil. Malam menjelang, setelah mengalami kecelakaan tunggal, Nina dibawa ke rumah sakit oleh keluarganya. Untungnya lukanya tidak terlalu parah, sehingga Nina diperbolehkan pulang hari itu juga. Saat ini Nina sudah terbaring di dalam kamarnya. Rasa pegal dan nyeri yang masih terasa di sekujur tubuhnya membuat dirinya lebih nyaman tiduran di dalam kamar meskipun waktu belum terlalu larut. Dan mata Nina pun sebenarnya belum mengantuk. "Nin, ibu pergi ke rumah Wak Hadi dulu ya, sama bapak. Hari ini genap 7 hari meninggalnya Sinta. Nggak enak kalau bapak dan ibu nggak ikut tahlilan di tempat Uwak," pamit Bu Lisna, ibunya Nina. "Iya Bu, tapi jangan lama ya. Nina takut di rumah sendirian." "Mas Ulwan kemana ya Bu?" tanya Nina tanpa bangkit dari baringnya. "Masmu sedang pergi sebentar ke rumah temannya. Nanti sebentar lagi juga pulang. Kamu baik-baik di rumah ya. Ibu kunci pintunya dari luar. Jadi kamu gak perlu buka pintu kalau ada orang ketok pintu. Mas Ulwan juga tadi bawa kunci sendiri. Kamu istirahat saja ya," pesan Bu Lisna sambil mengelus kepala Nina, lalu mengecup kening anaknya itu dengan sayang. "Iya Bu, jangan lama-lama ya," Nina kembali berpesan. "Iya," jawab Bu Lisna seraya bangkit. Ibu dan bapaknya telah pergi.
Seperti apa yang dikatakan Bu Lisna, mereka mengunci pintu dari rumah. Malam semakin larut, tapi kedua orang tua Nina, bahkan Ulwan, kakak satu-satunya, tak kunjung pulang. Rasa kantuk kian menyergap perasaan gadis berusia 19 tahun itu, hingga perlahan matanya mulai terpejam. Nina, ambilkan daging di ruang penyimpanan. Suara itu tak ubahnya sebuah perintah yang harus dilakukan saat itu juga. Nina begitu ketakutan. Terlebih yang memberi perintah pada dirinya saat itu bukanlah Yuna, bukan pula Susi ataupun teman-teman kerjanya yang lain, melainkan sesosok berjubah hitam yang Nina sendiri tak dapat melihat dengan pasti milik siapa wajah di balik jubah hitam tersebut. Tak hanya itu, Nina dibuat bingung saat dirinya justru dibekali sebilah cangkul ketika mendapat perintah untuk mengambil daging di ruang penyimpanan. Meskipun tak paham dengan maksud perintah itu, namun Nina dengan takut-takut berjalan dan masuk ke dalam ruang penyimpanan daging. Sosok berjubah mengikuti langkah Nina kemanapun ia pergi. Nina membuka pintu gudang penyimpanan. Suara pintu berderit bersamaan dengan pintu itu terbuka. Mata Nina membulat sempurna saat kedua matanya mendapati ruangan penyimpanan daging yang ada di rumah makan sate tempatnya bekerja berubah menjadi area kuburan. Saking takutnya, Nina refleks menutup kembali pintu gudang itu. Ia membalik badan dan mendapati sosok berjubah hitam menatapnya dengan marah. Sosok berjubah hitam yang ternyata adalah seorang perempuan. Perempuan misterius itu memiliki bola mata yang keseluruhan berwarna hitam. Wajahnya yang marah seketika berubah kehijauan dengan urat-urat nadi nampak jelas menjalar seperti akar, hampir memenuhi wajah sosok itu. Nina tergagap ketakutan dengan sosok tersebut. Masuk, ambil dagingnya. Pekik sosok itu. Dengan tubuhnya yang gemetaran, Nina mengangguk. Keringat dingin mulai mengucur hampir di seluruh tubuhnya. Tangan dan kakinya serasa keluh. Namun ia harus tetap membuka kembali pintu gudang dan masuk ke dalam ruangan itu. Isi dari ruangan itu benar-benar tak ubahnya sebuah area kuburan. Nina dipaksa melangkah oleh sosok berjubah itu, melewati deretan batu nisan dan beberapa pohon beringin yang tumbuh rimbun. Suasana di sana terasa sunyi, gelap dan mencekam. Di tangannya Nina membawa sebilah cangkul, namun ia tak tahu apa yang akan ia lakukan pada benda tersebut. Kali gundukan tanah itu, titah wanita berjubah hitam. Sekilas Nina menoleh sosok itu dengan takut-takut. Telunjuk berkukur runcing nan hitam milik sosok berjubah menunjuk pada salah satu gundukan tanah yang masih merah dengan bertabur kelopak mawar segar di atasnya. Nina mengamati gundukan tersebut. Tatapannya memindai dan berhenti pada batu nisan yang bertuliskan Nina Aprilia binti Bapak Yahya. Astagfirullahaladzim. Nina sontak terbangun dari tidurnya. Keringat dingin mengucur dengan derasnya. Nafasnya tersengal. Dadanya naik turun dengan jantung yang berdebar tak beraturan. Mimpinya barusan benar-benar seperti nyata. Tapi Nina bersyukur jika itu hanyalah sebuah mimpi. Bu, Pak, Mas Ulwan. Nina berteriak memanggil. Ia berharap ada sahutan dari mereka yang menandakan jika keluarganya sudah kembali dari rumah tetangga. Namun rumah masih sepi. Itu tandanya Nina hanya seorang diri saja di rumahnya. Nina menggeser layar ponselnya untuk mengalihkan perasaan takut yang masih menguasai dirinya. Suara gedoran pintu terdengar dari balik jendela kamarnya. Nina mengernyitkan dahinya. Sempat ia ingin membuka jendela kamarnya, namun urung, mengingat pesan sang ibu yang mengatakan agar Nina tidak perlu membuka pintu atau jendela, karena keluarganya masing-masing sudah membawa kunci saat pergi. Siapa? Dengan takut-takut, Nina menyahut, tanpa beranjak sedikit pun dari atas tempat tidurnya. Tak ada jawaban, namun jendela itu masih saja digedor dengan tidak sabaran. Suara seperti benda jatuh menimpa atap rumahnya yang bermaterialkan seng. Mengagetkan Nina, bahkan gadis itu terjungkat, kaget dibuatnya. Nina mengusap dadanya yang semakin berdegup kencang, tak beraturan. Gadis itu semakin ketakutan. Menit berikutnya suara seperti desiran ular terdengar nyaring. Suara itu terasa berputar-putar mengelilingi tubuh Nina yang hanya terduduk diam di atas tempat tidurnya. Nina hanya seorang diri di atas tempat tidurnya. Namun anehnya,
Kasur yang menjadi alas tempat duduknya terasa bergerak-gerak seperti ada beberapa orang yang ikut duduk bersamanya di atas tempat tidur itu. Nina tercekat. Seketika tubuhnya serasa menegang. Kala sebuah sentuhan terasa begitu nyata dari arah belakang kepala hingga mencapai kedua pipinya. Sentuhan itu seperti sebuah lidah panjang yang bercabang. Ambilkan daging di ruang penyimpanan. Nina tercekat. Seluruh tubuhnya tiba-tiba serasa melemah, seolah tak bertulang. Perlahan penampakan sosok besar bersisik mulai terlihat jelas menampakkan diri. Ya, ular besar itu telah melingkar, mengelilingi tubuh Nina di atas tempat tidurnya. Dan itu membuat Nina semakin ketakutan. Mata Nina membulat sempurna saat menyadari tubuh bulat panjang yang ukurannya sangat besar itu perlahan mulai mengerat dan bergerak melilit tubuh mungil yang dimiliki gadis itu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dengan sedikit tenaga yang tersisa, Nina tak hentinya mengucap istighfar, berharap pertolongan dari Sang Pencipta datang menyelamatkan dirinya. Beruntung sebelum tubuh besar ular itu benar-benar melilit tubuh mungil Nina, gadis itu telah lebih dulu beringsut dan lompat dari tempat tidur hingga tubuh mungil itu menggelinding ke lantai. Dari sana Nina semakin dapat melihat bagaimana sosok ular itu begitu mengerikan. Kepala ular itu lebih besar dari kepala yang dimiliki oleh Nina, dan bisa dibayangkan betapa besar dan panjang tubuh ular itu. Bahkan dengan posisi makhluk bersisik yang melingkar di atas tempat tidur saja telah memenuhi ranjang berukuran 180 kali 200. Kepala ular itu condong mendekati Nina. Hal itu membuat Nina semakin mati rasa. Tubuhnya bergetar hebat, namun Nina tak mau lengah. Kedua tangan dan kakinya beringsut mundur, menarik bokongnya yang terduduk di lantai. Kedua matanya tetap waspada, menatap ke arah ular besar yang semakin lama merayap semakin mendekati dirinya. Nina terdiam saat satu tangannya menekan sesuatu yang lembek dan becek. Wajah Nina menoleh ke bawah untuk mencari tahu benda apa yang tersentuh oleh tangannya. Gadis itu memindai tatapannya untuk mencari tahu di mana ujung sekumpulan benda itu berasal. Alangkah terkejutnya Nina saat menyadari jika sekumpulan benda bulat panjang yang tersentuh oleh tangannya berakhir pada perut pocong yang terkoyak, hingga sekumpulan usus dan jeroan membuyar dari dalam perut itu. Yang lebih mengejutkan lagi, pocong yang berjenis perempuan tergeletak tepat di belakang punggungnya. Ambil dagingnya di ruang penyimpanan. Tolong, sisakan tubuhku sedikit saja. Liris sosok pocong itu. Nina menjerit histeris saat ia menyadari jika tubuh pocong itu hanya tersisa bagian kepala hingga area perutnya saja. Sedangkan batas bawah perut sampai ke kaki sudah tidak ada lagi. Darah berwarna merah pekat mengalir dari tubuh pocong itu hingga aroma anyir, amis dan busuk memenuhi seisi kamar itu. Tolong aku, ambil daging di tempat penyimpanan. Sisakan tubuhku sedikit saja. Pocong itu selalu mengucapkan kata yang sama. Nina beringsut ke sisi yang lain untuk menjauh. Dari arah ranjang, ular besar melata mendekati dirinya. Dan di sisi yang lain, sepotong pocong meminta pertolongan yang Nina sendiri tak paham apa maksudnya. Nina, tolong aku. Suara yang lain terdengar. Nina semakin ketakutan. Meski tubuhnya semakin gemetaran, gadis itu berusaha bangkit untuk meraih gagang pintu dan keluar dari kamar. Yang semakin lama, semakin terasa mencekam. Namun baru saja Nia berniat meraih gagang pintu tersebut, sepotong tangan sebatas siku entah dari mana melayang dan menggenggam tangannya. Tentu saja Nina semakin histeris dibuatnya. Terlebih sepotong tangan itu masih menetes darah busuk dari area yang terpotong. Nina mengibaskan tangannya sekuat tenaga, berusaha menyingkirkan benda mengerikan itu dari lengannya. Namun cengkraman itu semakin kuat terasa. Lagi, teror itu belum berakhir. Sepenggal kepala perempuan jatuh dari langit-langit kamarnya. Dan yang membuat Nina semakin histeris, potongan kepala itu jatuh tepat di kedua tangannya. "Nina, lari!" Kepala itu berucap. Nina terkesiap, ternyata Nina mengenali siapa pemilik kepala tersebut. Dialah Sinta, anak Wak Hadi yang baru meninggal 7 hari yang lalu. Sebelum Nina bekerja di rumah makan sate milik Bu Linggar, Sinta telah bekerja di tempat itu lebih dulu. Sayangnya Sinta ditemukan meninggal dunia
karena mengalami kecelakaan tunggal saat sepulang bekerja. "Nina, pergi, lari!" Kepala itu kembali berucap. Nina merasakan cairan hangat kembali mengalir deras dari kedua hidungnya. Bulu kuduknya berdiri saat ia merasakan ada yang meniup-niup di area tengkuknya. Gadis itu menoleh ke belakang dan ia dapati kepala ular itu telah membuka mulutnya lebar-lebar tepat di atas kepala Nina. "Lari!" Kepala itu seolah ingin memberitahukan betapa bahayanya hidup Nina saat itu. Nina refleks melempar kepala Sinta dan dengan cepat meraih gagang pintu kamarnya. Begitu pintu kamar terbuka, Nina keluar dan berlari dengan tubuh terhuyung-huyung untuk menghindari ular besar itu. Suara desisan ular terus terdengar, membuat Nina semakin ketakutan. Tubuhnya telah basah dengan keringat. Ia ingin mengabari keluarganya agar mereka cepat pulang. Namun ponselnya tertinggal di dalam kamar. Nina beringsut dan duduk bersembunyi di bawah meja makan. Suara hewan melata itu terdengar begitu dekat. Namun Nina tak dapat melihat wujudnya. Cairan merah yang terus-menerus mengalir dari kedua lubang hidungnya membuat Nina semakin tidak nyaman. Gadis itu tahu benar, jika dirinya mengalami mimisan, itu berarti dia sedang dalam situasi yang tidak aman. Mata Nina membulat sempurna saat melihat hewan bersisik itu mulai melata mendekati ke arah dirinya. Tak mau mati konyol, Nina pun keluar dari tempat persembunyiannya. Nina terpaksa melanggar pesan ibunya untuk tidak keluar dari rumah. Dengan kunci yang ia raih dari atas meja kecil, Nina membuka pintu utama dan gegas berlari keluar. Nina berniat pergi ke rumah Wak Hadi untuk menyusul kedua orang tuanya yang tengah melakukan acara tahlilan di sana. Nina berlari menerjang pekatnya malam. Kakinya yang tak beralaskan sendal sesekali menginjak kerikil yang membuat gadis itu mengadu sakit. Nina begitu ketakutan. Meski melihat makhluk tak kasat mata bukanlah pengalaman baru baginya, namun diteror tanpa henti seperti yang dialaminya barusan benar-benar membuat gadis itu ketakutan dan nyaris kehabisan energi. Bu Linggar," lirih Nina. Di tengah jalan gadis itu sontak menghentikan langkahnya. Ia menatap aneh sosok wanita berkonde yang tengah berjalan ke arah kuburan dengan membawa sebilah canggul dan karung di tangannya. "Bu Linggar, apa yang beliau lakukan di sana?" gumam Nina. Matanya masih mengawasi sosok Bu Linggar yang tengah berjalan mengendap memasuki area pemakaman. Sebilah cangkul dan karung masih berada di antara kedua tangan wanita paruh baya itu. Rasa penasaran membuat Nina berniat mengikuti bos di tempatnya bekerja itu. Namun baru saja kakinya melangkah, sebuah bisikan terdengar di salah satu telinganya. "Berhenti, pergi dari tempat ini, selamatkan dirimu." Suara bisikan itu terdengar seperti milik nenek tua yang menolongnya saat kecelakaan di jalan sore tadi. Lagi-lagi cairan hangat terasa mengalir di kedua lubang hidungnya. Dan hal itu kembali membuat mata Nina berkunang karena terlalu banyak mengeluarkan darah. Kepala Nina terasa begitu pusing. Bumi yang ia pijak saat itu terasa bergoyang. Nina menekan kuat-kuat kepalanya yang terasa berat dengan kedua tangannya. Tatapannya yang mulai kabur masih mengawasi sosok Bu Linggar yang semakin lama semakin menghilang di balik pohon besar yang tumbuh rimbun di pemakaman kampung yang berada tak jauh dari rumah tempat Nina tinggal. Entah apa yang akan dilakukan pemilik rumah makan sate itu. Keinginan Nina untuk mengikuti dan mencari tahu pun seketika sirna, karena tubuhnya bahkan tak sanggup lagi menjaga kesadarannya. Nina tumbang dan pingsan di atas tanah. "Apa yang terjadi, Nin? Mengapa kamu bisa pingsan di jalan yang dekat kuburan sana? Sedang apa kamu di sana, nak? Untung masmu menemukan kamu saat berjalan pulang ke rumah. Coba kalau tidak, bagaimana kalau kamu sampai kenapa-napa? Kan ibu sudah bilang, kamu di rumah saja. Kenapa nekat keluar rumah?" Secar Lisna. Wanita itu begitu panik hingga memberondong pertanyaan di tengah tangisnya. Sebelum Nina sempat bersuara, Nina baru saja tersadar dari pingsannya. Ia memindai tatapannya, dilihatnya sekeliling. Sang ibu masih menangis, sedangkan ayah dan kakaknya menatap dirinya dengan cemas. Nina juga menemukan dirinya telah terbaring di atas tempat tidurnya. "Dek, Simba mengatakan
Jika kamu memiliki uang yang tak boleh kamu belanjakan, mana? Kamu belum belanjakan uang itu kan? Uang? Simba? Simba siapa, Mas? Tanya Nina, tak paham dengan pertanyaan dari Ulwan, kakaknya. Sini, Mas minta dulu uangnya. Nanti pasti kamu akan tahu. Ulwan menengadahkan tangannya ke arah sang adik. Tapi uang apa? Nina nggak paham maksud Mas Ulwan. Begini, coba kamu ingat-ingat. Kira-kira, kamu ada nggak dikasih seseorang uang dan itu dikasihnya secara cuma-cuma? Tanya Ulwan, memangkas jarak lebih dekat pada adiknya. Nina menerawang awang-awang dan ia masih berpikir. Ada? Lirihnya, masih sembari mengingat-ingat. Dikasih sama siapa? Ulwan semakin serius. Dikasih sama Bu Linggar, jawab Nina lirih. Sudah kamu belanjakan? Kali ini ayahnya yang bertanya. Nina hanya menggeleng lemah. Dan hal itu membuat kakak dan kedua orang tua Nina cukup bernafas lega. Mana? Kemarikan uangnya, pinta Ulwan menengadah tangan ke arah sang adik. Mendengar permintaan sang kakak, Nina bergerak bangkit meski tubuhnya masih terasa begitu lemah. Sang ibu membantu gadis itu yang bergerak menuju arah keranjang pakaian yang kotor yang bertengger di salah satu sudut kamar itu. Nina mengambil satu celana kotor dari dalam keranjang tersebut. Itu adalah celana yang dipakai Nina saat bekerja di rumah makan. Celana itu mengalami sobek di area lutut dan belakang paha. Sobekan itu didapat saat Nina mengalami kecelakaan tunggal sepulang bekerja. Terdapat juga bercak darah yang lumayan banyak. Darah yang bersumber dari luka saat kecelakaan. Dan sebagian besar darah itu dari mimisan yang seringkali diderita oleh gadis itu. Nina merogoh salah satu saku yang terdapat di celana kotor itu. Dari sana Nina menemukan uang lusuh pecahan 10.000. Itu adalah uang pemberian Bu Linggar. Kamu yakin ini uangnya? Tanya Ulwan, seraya menerima uang pemberian adiknya. Iya, cuma itu seingatku. Satu-satunya uang yang aku taruh di saku celanaku. Karena uangku yang lain masih di dalam dompet, jawab Nina yakin. Ulwan mengangguk lemah. Bu Lisna memapah Nina agar kembali duduk di tepi tempat tidurnya. Dek, kamu ambil wudhu ya, karena Simba mau bertemu denganmu. Mendengar permintaan Ulwan, Nina semakin tidak paham. Dia mengernyitkan dahinya semakin dalam. Simba? Simba siapa sih, Mas? Nina nggak ngerti. Dari tadi Mas Ulwan nyebutin Simba. Simba siapa itu? Kamu nurut saja, Nduk. Ayo, Ibu antar ke kamar mandi, ambil wudhu. Nanti kamu akan tahu siapa Simba yang Masmu maksud. Lirih Bu Lisna. Meski masih bingung, akhirnya Nina menurut saja. Dengan dipapah sang ibu, Nina masuk ke dalam kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Beberapa menit kemudian, Nina telah duduk kembali di atas tempat tidurnya dengan posisi berselonjor kaki. Kain mukena masih melekat di tubuh gadis itu sebelumnya. Nina sempatkan melakukan sholat isya terlebih dahulu bersama ibu, ayah, dan kakaknya. Kamu siap, Nduk? Tanya sang ayah. Lagi-lagi Nina hanya mengernyitkan dahi, heran dengan tingkah laku seluruh anggota keluarganya. Merasa sang ayah masih menanti jawaban darinya. Gadis itu pun hanya mengangguk lemah. Nina hanya mengamati tingkah sang ayah yang telah duduk di dekat kakinya. Ayah Nina memejamkan matanya sejenak. Mulutnya kumat kamit seperti membaca doa. Lagi-lagi Nina hanya mengamati. Sejurus kemudian ayah Nina menekan kedua ibu jari kaki Nina secara bersamaan. Dan itu membuat Nina menjerit sakit karena merasakan kesakitan yang luar biasa. Sakit, sakit ayah, cukup ayah, sakit. Nina menjerit, meronta dan berusaha melepaskan diri dari sang ayah. Namun kedua tangan ayahnya justru menekan kedua jempol kaki anaknya semakin kuat. Ibu dan kakaknya menahan tubuh Nina. Meski tak tega, namun mereka merasa sangat perlu melakukan hal itu pada Nina. Karena mereka tahu jika anak mereka tengah berada dalam bahaya. Tubuh Nina menggeliat hebat. Dari kedua jempol kaki yang masih ditekan kuat oleh sang ayah, Nina merasakan rasa sakit yang teramat sangat. Mengalir lalu menjalar naik sampai ke ubun-ubun gadis itu. Sesuatu terasa memaksa keluar dari dalam diri gadis itu. Kedua mata Nina membelalak sempurna. Kedua tangan gadis itu terbuka lebar. Tubuh gadis itu menegang. Nina berteriak begitu kencangnya. Bersamaan dengan itu, kepulan asap berwarna abu-abu muncul dari dalam puncak kepala gadis itu. Perlahan tapi pasti,
Kepala Nina telah berada di atas pangkuan seorang nenek tua, berpakaian kebaya hijau, berpadu dengan kain jarik berwarna coklat. Tenang, buyutku. Simbah ning kene. Simbah sudah memilih tubuhmu. Maka Simbah akan menjagamu, ucap nenek tersebut. Nina menatap wajah sang nenek dengan tatapannya yang mulai redup. Nenek yang nolongin saya tadi sore. Nenek siapa? Nina bertanya dengan nafasnya yang tersengal. Aku Simbah buyutmu. Selama ini Simbah selalu ada bersamamu. Maaf Janduk, tubuhmu tak mampu menerima sukma Simbah. Namun Simbah memaksa kehendak Simbah tetap berdiam di dalam tubuhmu. Dan itu yang membuat kamu sering mimisan. Nina mengerjap mata tak mengerti. Ia semakin tak paham dengan tingkah nenek itu. Setiap kali Simbah berusaha memberitahumu akan bahaya yang mengancam, Simbah harus mengeluarkan banyak energi. Seperti saat berbisik di ruang penyimpanan daging dan di depan kuburan, Simbah harus berusaha keras untuk itu. Dan karena itu, tubuhmu turut menerima efeknya. Dan itulah yang membuat hidungmu mengeluarkan darah. Nina mengangguk. Ia mulai paham mengapa selama ini dirinya sering mimisan saat merasa suatu bahaya mengancam dirinya. Simbah ini pernah menjaga Mas. Namun saat usia Mas 12 tahun, Simbah berpindah pada tubuhmu. Dan sampai sekarang, sebelumnya Simbah juga menjaga ayah. Uluan bercerita. Nina mengernyitkan dahi. Selama ini dia tidak pernah tahu jika tubuhnya terdapat kodam penjaga yang tak lain adalah nenek moyang dari sang ayah. Dek, uang yang dikasih oleh Linggar baiknya dikembalikan saja pada orangnya. Jangan dibelanjakan. Jangan pula dipakai amal. Uang itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Harus cepat sebelum jiwamu terikat sebagai calon tumbal. Dan kamu tidak bisa lepas lagi. Nasihat Simbah membuat Nina dan seluruh keluarganya terkesiap. Dan kamu juga harus keluar dari tempat itu. Carilah pekerjaan dimanapun, tapi tidak di tempat yang dipenuhi oleh lelembut itu, tambah Simbah dengan penuh penekanan. Setelah mengutarakan peringatannya pada Nina, si nenek kembali menjelma asap berwarna keabuan. Asap itu membumbung tinggi, berkumpul di langit-langit kamar tempat Nina dan keluarganya masih berkumpul. Keempat orang itu masih tak lepas mengamati kepulan asap jelmaan si nenek. Besok, segera saja pergi temui Linggar dan kembalikan uang pancingannya itu. Jangan menunggu terlalu lama, karena jika tidak segera, sukma buyutku bisa saja keburu terikat dalam perjanjian tumbal yang dibuat wanita pemuja setan itu. Suara Simbah menggema di ruang kamar yang cukup luas itu, sebelum akhirnya memecah di udara dan menghilang. Aku ada di belakangmu, Nduk. Suara itu terdengar berbisik, seperti berada tepat di tengkuk Nina. Cairan hangat kembali mengalir dari kedua lubang hidung gadis itu, dan itu membuat kedua orang tua Nina menjadi panik. Jika bukan demi kebaikanmu, tak kuizinkan Simbah buyutmu mengikutimu. Kamu mimisan terus begini jadinya, keluh sang ibu seraya membersihkan hidung anaknya. Jangan begitu, Bu. Simbah masih ada di sini. Ayah Nina memberi nasihat. Bu Lisna hanya membuang nafas kasar. Malam ini Nina tidur di kamarnya. Kali ini dia tidak sendiri. Ayah dan ibunya turut menemani. Namun berkali-kali ibunya harus membangunkan Nina, karena gadis itu berteriak-teriak saat tidur karena terus-menerus ketindihan. "Kenapa, Nduk?" tanya Bu Lisna. Cemas pada anaknya yang terbangun dengan keringat dingin sebesar biji jagung mengalir dari pori-pori wajah anak gadisnya. "Bu, Nina takut. Setiap kali Nina terpejam, pasti aku udah ada di warung sate. Seseorang meminta Nina ambil daging di dalam ruang penyimpanan. Tapi di dalam ruangan itu isinya kuburan, Bu. Dan Nina harus menggali kuburan Nina sendiri. Itu terus yang terjadi tiap kali Nina sampai terpejam." Nina tak kuasa menangis. Gadis itu begitu ketakutan dengan apa yang terjadi pada dirinya. "Ya Allah, piye ki ya?" Bu Lisna memeluk tubuh anaknya. Kecemasan kini menggerogoti batin ibu dua anak itu. Uwis, rapopo. Kita tidur saja dulu. Besok pagi-pagi sekali,
Ayah antar kamu ke warung sate. Kita kembalikan uang Bulinggar itu. Sekalian minta izin baik-baik untuk mengundurkan diri dari tempat itu. Jawab Yahya sang ayah. Nina mengangguk lemah. Aku nggak berani tidur, Bu. Pasti nanti aku balik lagi ke warung itu. Lirih Nina saat ibunya merangkul gadis itu agar kembali berbaring. Ayo, sini ibu temani. Kita sholawatan sama-sama. Biar kamu bisa tidur dengan nyaman. Bujuk sang ibu. Meski sedikit ragu, Nina pun akhirnya menurut. Pagi menyapa. Seusai sholat subuh berjamaah, keluarga Pak Yahya seperti biasa menikmati sarapan bersama di meja makan. Nina tampak lesu, lemas dan mengantuk. Semalaman gadis itu tak bisa tidur dengan nyenyak. Hal itu membuat lingkaran hitam pada pinggiran kedua matanya tampak begitu jelas. Ulwan dan kedua orang tuanya merasa tak tega dengan situasi yang harus dihadapi oleh Nina. Sabar ya Dek, nanti kalau udah siangan, kita pergi ke warung sate. Kita selesaikan permasalahan ini ya, ucap Ulwan, lelaki yang usianya hanya terpaut 5 tahun dengan adiknya itu, sembari mengusap lembut puncak kepala Nina. Nina sendiri duduk lesu dengan kepala menopang kedua siku di atas meja makan. Waktu menunjukkan pukul 8 pagi. Ayah Nina dan Ulwan sengaja tidak pergi bekerja, karena mereka memang sudah punya niatan mau mengantar Nina pergi ke warung untuk pamitan. Ketiga orang itu berangkat ke warung dengan berboncengan motor. Nina membonceng kakaknya, sedangkan sang ayah membawa motor sendiri. Ketiganya pergi dalam waktu yang bersamaan menuju warung milik Bulinggar. Bulisna tidak ikut karena merasa kehadirannya tidak terlalu diperlukan. Setibanya di halaman warung yang memang cukup luas, perhatian Nina dan kakaknya tersita dengan sebuah minibus yang tiba-tiba ikut menepi. Minibus itu terlihat cukup penuh dengan penumpang. Setelah bus itu benar-benar berhenti, beberapa orang laki-laki berpeci putih turun dari bus tersebut. Penampilan orang-orang yang masih usia remaja itu terlihat selayaknya santri. Loh, di sini? Tanya salah seorang dari 3 orang yang turun. Nina masih memperhatikan bagaimana orang itu mengamati area warung yang telah ramai itu dengan tatapan yang sulit dipahami. Iya Gus, di tempat ini loh, satenya terkenal enak. Jawab salah satu teman pada sosok yang disebut Gus. Loh, emoh aku. Golek tempat liya wae. Ning kene demit tok. Tolak sosok pria yang disebut Gus oleh temannya. Mendengar hal itu, bukan cuma teman dari Gus itu, namun Nina, ayah dan juga Ulwan turut bergidik ngeri dibuatnya. Wes, munggah o. Golek papan mangan liya wae. Kae deloki. Ulo wae segede payon. Gus bergidik ngeri sembari cepat-cepat naik kembali ke atas minibus. 2 teman lainnya pun turut naik. Gak jadi makan. Suara protes riuh terdengar dari dalam bus. Jadi, tapi bukan di sini. Ayo jalan. Seru seseorang dari mereka. Dan bus pun kembali membalik dan berputar arah. Nina, ayah dan kakaknya masih tertegun di tempat mereka berdiri. Memang benar ya, di atap warung itu ada ular besar? Lirih Nina. Ia bergidik ngeri saat turut membayangkan warung yang besar dan luas itu. Terdapat ular besar di atas atapnya. Terlebih saat dia kembali teringat tentang teror ular besar yang mendatangi dirinya malam itu. Dengan tekadnya yang penuh, Nina berjalan didampingi kakak dan ayahnya untuk masuk ke dalam warung sate. Saat baru masuk, Nina disambut oleh beberapa teman kerjanya. Mereka senang karena Nina masih dalam keadaan baik-baik saja setelah kejadian pingsan kemarin. Aku ke ruangan Bulinggar dulu ya teman-teman, pamit Nina kepada teman-temannya. Loh, mau ngapain ke sana? Tanya Yuna tak mengerti. Aku mau pamit mbak, kayaknya aku mau istirahat di rumah dulu. Nanti kalau sakitku udah sembuh, baru balik kerja lagi. Nina beralasan. Oh, ya sudah kalau gitu Nin. Semoga apapun sakitmu cepat sembuh ya, ucap Yuna dan beberapa teman Nina yang lain. Nina mengangguk berterima kasih, lalu beranjak menuju lantai 2. Masih ditemani ayah dan kakaknya. Nina mengetuk pintu dan dipersilakan untuk masuk. Loh, kamu? Entah apa yang membuat Bulinggar begitu terkejut melihat kehadiran Nina di depan matanya. Assalamualaikum Bu, ucap Nina takut-takut. Bulinggar tidak langsung menjawab. Wanita itu mendadak terlihat gelisah. Bukan cuma itu, bahkan wajahnya mendadak pucat. Keringat dingin pun tampak jelas
mengalir di area wajahnya. Entah apa yang membuatnya begitu. Ruangan itu ber-AC, namun Bu Linggar harus menyeka wajahnya dengan tisu karena keringat dingin terus-menerus mengucur dari pori-pori wajahnya. Bu, mohon maaf. Kedatangan kami kemari adalah untuk menyampaikan jika anak kami merasa sedang tidak enak badan dan ingin beristirahat dulu di rumah untuk sementara waktu. Ibu bisa cari pengganti Nina jika memang itu perlu. Pak Yahya membuka suara. Oh, kamu nggak enak badan. Kamu tetap bisa masuk. Nggak perlu bekerja. Tapi kamu harus tetap masuk kerja setiap hari. Bu Linggar terlihat salah tingkah. Wanita itu bahkan duduk, berdiri, dan duduk lagi di atas kursinya. Wanita itu terlihat begitu gelisah. Maaf Bu, tapi sepertinya anak kami tidak bisa bekerja lagi di sini. Maksudnya gimana, Pak? Nggak bisa. Nina harus tetap bekerja di sini. Bu Linggar tetap memaksakan keinginannya. Maaf Bu, kami tidak punya kewajiban untuk menuruti apa kata ibu. Ini surat pengunduran diri anak saya. Terima kasih, kami pamit Bu. Assalamualaikum. Tegas Pak Yahya, menyodorkan amplop berisi surat pengunduran diri yang di dalamnya terselip uang 10.000 pemberian Bu Linggar. Kemudian ketiga orang itu bangkit dan segera beranjak dari tempat itu. Apa ini? Kurang ajar kamu ya, Nina. Kamu tak akan pernah lepas dari tempat ini. Jika bukan dirimu, maka jiwamu yang akan selalu datang untuk bekerja di sini. Pekikan Bu Linggar terdengar begitu murka. Wanita itu tak terima. Karena uang pancingan yang ia berikan kepada Nina justru kembali kepada dirinya. Teriakan Bu Linggar tak lagi dipedulikan. Nina bersama ayah dan kakaknya beranjak pergi, menuruni anak tangga menuju lantai dasar untuk segera pergi dari tempat itu. Begitu tiba di lantai dasar, tepatnya di area dapur, Nina kembali disambut riang oleh teman-temannya. Ada salah satu teman Nina yang menyita perhatian Nina saat itu. Widya, gadis itu tampak murung, melamun, bahkan tatapannya terlihat kosong. Entah apa yang tengah dipikirkan gadis itu. Tangannya sibuk dengan ulekan yang tengah bekerja menggiling bumbu kacang sebagai pelengkap sate yang dijual di warung makan itu. Namun tatapannya tampak kosong lurus ke depan. Widya, ucap Nina, mendekat pada gadis itu untuk berpamitan. Karena Nina berpikir, mungkin itu adalah hari terakhir dia berada di warung sate itu dan bertemu dengan teman-teman kerjanya di sana. Satu kali dipanggil, Widya masih belum menyahut. Gadis itu masih dalam tatapannya yang kosong. Nina memanggil kembali seraya mendekat. Namun, sesuatu yang tak terduga dan terasa di luar nalar tiba-tiba terjadi. Panci berukuran jumbo yang bertengger di atas kompor menyala. Tiba-tiba saja terbalik tanpa adanya guncangan dan sentuhan dari siapapun. Hingga air mendidih yang memenuhi panci besar itu seketika tumpah dan mengguyur habis tubuh Widya. Widya menangis histeris karena kepanasan. Semua teman dan pengunjung warung, tak terkecuali Nina pun, turut histeris dan panik. Widya meronta di atas lantai. Uap panas menguap dari tubuh gadis yang telah basah kuyup dengan air panas itu. Tak hanya itu, bahkan seluruh tubuh gadis bertubuh kempal itu mulai melepuh dan mengelupas. Orang-orang panik. Beberapa dari mereka memanggil Bu Linggar agar turun dan melihat situasi di dapur. Melihat hal itu, Bu Linggar tampak panik. Ia menelepon ambulan agar Widya segera dibawa ke rumah sakit dan mendapat penanganan medis. Saat berpapasan dengan Nina, Bu Linggar tak lagi menyapa. Wanita parubaya itu hanya melempar tatapan mengerikan pada gadis itu yang berhasil membuat Nina bergidik ngeri. Ayo, kita pulang dulu. Nanti kita jenguk temanmu di rumah sakit, ajak ayah Nina. Setelah memastikan Widya dibawa oleh ambulan yang belum lama tiba, Nina pun menurut saja. Malam harinya seusai sholat Isya, Nina gegas masuk ke dalam kamar dan tidur. Besok adalah hari pertama bagi Nina bekerja di tempat yang baru. Dan Nina harus tidur lebih cepat agar tidak terlambat. Kebetulan sebelum Nina bekerja di warung sate milik Bu Linggar, gadis itu telah mendapatkan sebuah tawaran bekerja di sebuah pabrik konveksi yang letaknya cukup jauh dari rumahnya. Karena ia berpikir warung makan milik Bu Linggar posisinya lebih dekat. Nina memilih untuk bekerja di tempat itu. Setelah memutuskan mengundurkan diri dari warung makan, Nina mengabari teman yang waktu itu menawarkan pekerjaan di konveksi. Dan dengan mudahnya,
Nina diterima di konveksi tersebut. Karena selain faktor sudah saling mengenal dengan anak pemilik konveksi tersebut, Nina juga cukup berpengalaman di bidang menjahit. Setelah membaca doa tidur, mata gadis itu mulai terpejam. Dan saat itulah pekerjaan di warung makan Bu Linggar telah menanti dirinya. Nina merasa heran ketika mendapati dirinya telah berada di depan warung makan milik Bu Linggar. Padahal seingat Nina, dia sudah tidak bekerja lagi di tempat itu. Nina membuka pintu masuk. Gadis itu bergerak masuk ke dalam warung. Tempat itu tampak ramai oleh pengunjung. Namun, bukan pengunjung biasa yang datang makan di warung itu. Dengan takut-takut Nina memindai ke segala arah menyusuri setiap sudut ruangan yang cukup luas itu. Banyaknya meja dan kursi yang tersedia di sana telah dipenuhi oleh pengunjung. Masing-masing dari banyaknya pengunjung bermacam bentuk dan sosok. Ada pocong, ada kunti, ada genderuwo, sosok siluman, penampakan orang-orang yang berdarah-darah, atau sosok orang dengan kondisi tubuh tak utuh. Nina tercekat dibuatnya. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai keluar dari pori-pori gadis itu. Nina berbalik arah menuju pintu untuk keluar. Namun begitu membuka pintu utama, sekejap mata seolah dimensi terbalik dan gadis itu kembali ke dalam warung makan itu dan kembali menyaksikan makhluk-makhluk mengerikan yang sedang menikmati makanan mereka di atas meja makan masing-masing. Nina begitu cemas, jantungnya berdegup dengan kencang. Gadis itu semakin ketakutan. Ia kembali membalik badan dan membuka pintu untuk keluar. Namun yang terjadi masih sama saja sama. Dia kembali ke dalam warung makan itu. Ia kembali membalik badan, membuka pintu dan yang terjadi tetap sama. Begitu berulang-ulang. Pesan 100 tusuk sate. Nina menjerit histeris saat sesosok pria dengan kondisi setengah kepalanya hancur hingga menampakkan sebagian otaknya tiba-tiba telah berdiri di sisinya. Sosok itu semakin terlihat menakutkan karena kedua bola matanya yang menggantung sampai ke kedua pipinya. Nina, ambil daging di ruang penyimpanan. Titah itu terdengar. Sesosok wanita berjubah hitam seperti yang Nina temui waktu itu tiba-tiba telah berada di dekatnya. Seperti waktu itu, sosok berjubah memberikan sebilah cangkul pada Nina. "Nggak mau," tolak Nina. Tubuhnya gemetar hebat. Kudu kelam, yen orang mati. Ancam sosok berjubah. Bola matanya yang sepenuhnya hitam menatap tajam kedua manik mata Nina dengan jarak yang sangat dekat. Maju, ambil daging di tempat penyimpanan. Sosok berjubah hitam mengikuti langkah Nina. Nina membuka pintu menuju ruang penyimpanan dan masuk. Seperti waktu itu, di dalam ruang penyimpanan daging itu merupakan sebuah area kuburan. Karena takut, Nina membalik badan berniat untuk pergi dari sana. Namun sosok berjubah tidak membiarkan itu. Maju, Titah sosok itu. Nina menengguk ludah. Lalu dengan amat terpaksa dia melanjutkan langkahnya, melewati deretan batu nisan dan rimbunan pohon beringin. Begitu tiba di sebuah gundukan tanah merah yang bertabur kelopak bunga mawar, langkahnya terhenti. Entah apa yang dipikirkan oleh Nina. Gadis itu menggali gundukan itu tanpa disuruh sosok berjubah hitam, tanpa ia sadari jika di atas gundukan tanah merah tersebut terdapat batu nisan yang bertuliskan Sulfiana Dewi binti Linggar. Nina menggali kuburan itu dengan begitu semangat. Sosok berjubah hitam hanya mengawasi gadis itu dengan berdiri di tepi liang kuburan. Semakin lama lubang yang digali semakin dalam, hingga menunjukkan sebuah bungkusan berwarna putih, di mana sebagian kain pembungkus itu terdapat noda merah mengerikan. Buka dan potonglah. Sosok berjubah hitam memberikan sebilah pisau tajam pada Nina yang saat itu masih berada di dalam liang lahat. Seolah merasa jika pekerjaan itu sudah biasa. Nina menerima pisau tersebut dan mulai memotong-motong tubuh mayat yang ternyata adalah seorang anak perempuan yang usianya mungkin sekitar 17 tahun. Pertama, Nina memotong bagian paha gadis yang sudah tidak bernyawa itu. Setelah satu paha terpotong, beberapa makhluk mengerikan dengan masing-masing kondisi tak utuh datang menghampiri liang kubur tempat Nina mengeksekusi mayat saat itu. Sebujur kaki yang sudah terpotong diangkat naik oleh beberapa makhluk menyeramkan. Lalu Nina pun turut naik dari dalam liang kubur. Tanpa diduga, makhluk-makhluk itu memotong-motong kaki tersebut menjadi bagian yang lebih kecil-kecil. Lalu menusuk daging-daging kecil itu menjadi bertusuk-tusuk sate yang siap untuk dibakar. Nina seketika terbangun dari tidurnya. Perutnya yang bergejolak karena mual berhasil membebaskan gadis itu dari mimpi yang begitu mengerikan. Tanah? Mengapa tubuhku banyak sekali tanah merah? Apakah yang terjadi barusan bukan mimpi?
Gumam Nina saat mendapati jika di area siku dan beberapa anggota tubuhnya terdapat tanah merah, seperti tanah kuburan yang baru saja ia kunjungi di dalam mimpi. Bukan hanya badannya yang kotor dengan tanah, namun Nina juga merasakan jika seluruh tubuhnya capek semua. Dilihatnya jam dinding yang menunjukkan pada angka 300. Nina bangun dan merasa tak berani untuk tidur lagi. Dia takut mimpi buruk itu akan berlanjut. Karena itu Nina memilih pergi mandi, baru setelahnya melakukan sholat malam. Setelah 2 salam dipanjatkan, sebuah suara bisikan kembali terdengar dari arah tengkuk gadis itu. Jiwamu sudah terikat dengan tumbal yang dipersembahkan oleh Linggar, Nduk. Simbah sudah berusaha membantumu. Tapi saat ini yang bisa membantumu adalah dirimu sendiri. Pastikan kamu tak pernah membongkar kuburanmu sendiri. Dengan begitu, kamu akan aman. Astagfirullahaladzim. Nina terkesiap dan cepat menoleh ke arah belakang, di mana suara bisikan itu berasal. Namun, tak ada siapapun di sana. Nina meneguk ludah. Apa maksudnya ini? Berarti mimpi tadi... Apa maksud dari mimpiku tadi? Gumam Nina. Kali ini perasaannya kembali diliputi kecemasan. Bu, Nina pergi dulu ya. Pamit Nina pada ibu, kakak dan ayahnya yang saat itu masih menyantap hidangan di meja makan. Loh, baru jam 6 ini. Kok sudah mau berangkat? Nggak kebagian. Lagian kenapa sih kamu? Kok buru-buru ngambil kerjaan baru? Bukannya istirahat dulu? Sungut sang ibu, merasa cemas pada anak gadisnya. Kan tempatnya lumayan jauh, Bu. Mending berangkat lebih awal lah, biar nanti di jalan gak buru-buru. Soal kerjaan, Nina bosen dekem di rumah, Bu. Kalau kerja kan Nina ketemu banyak teman, jadi gak kesepian. Jelas Nina. Menoel pipit tembem sang ibu yang tampak murung karena kurang suka pada keputusan anaknya yang buru-buru menurutnya. Ya wis, terserah kamu wae. Sing penting, kowe kudu hati-hati yo. Jangan sampai kejadian seperti di tempat Bu Linggar terulang kembali. Ojo gelem nek ono sing maringi duit, apapun alasannya. Pokok men, ojo gelem yo. Bu Lisna berpesan. Sesaat Nina terdiam karena kembali teringat dengan mimpi semalam. Kenapa, Nduk? Kamu masih mimpi lagi yo? Atau dikejar ular lagi? Bu Lisna kembali cemas melihat raut wajah anaknya yang mendadak sendu. Enggak, Bu. Ya udah, Nina pamit pergi dulu ya. Takut telat, jawab Nina. Lalu berpamitan dan ia memutuskan tak lagi menceritakan tentang mimpinya pada sang ibu. Karena ibunya terlalu cemas. Ia tidak mau jika ibunya itu kembali kepikiran dengan apa yang menimpa anaknya saat itu. Hati-hati ya, Bu Lisna kembali berpesan. Ayo Mas antar aja, kan motormu masih ada di bengkel, ucap Ulwan seraya bangkit dari tempat duduknya. Nina hanya tersenyum setuju menanggapi ucapan sang kakak. Pagi itu Nina membonceng kakaknya menuju tempat kerja yang jaraknya memang lumayan jauh. Hampir 1 jam lebih jika ditempuh menggunakan motor. Itu pun dengan kecepatan yang lumayan tinggi. Jika dengan kecepatan sedang, mungkin sekitar 2 jaman. Atau bisa juga lebih. Pelan-pelan aja Mas. Memang Nina sengaja berangkat pagian, biar kita nggak buru-buru di jalan, pinta Nina. Siap, jawab Ulwan. Mereka masih berada di atas motor yang menggelinding di jalanan kota. Nina dan Ulwan sontak terkejut. Ulwan menekan remnya dan motor terhenti. Kali ini pandangan mereka berpusat pada sesuatu yang juga menjadi pusat perhatian warga. Beberapa menit yang lalu, dari arah yang berlawanan, sebuah motor melaju dengan cepatnya. Motor tersebut dikendarai oleh seorang anak perempuan mengenakan seragam putih abu-abu, lengkap dengan tas dan sepatu sekolah. Motor yang dikendarai oleh gadis itu melaju dengan cepat hingga menghantam bahu jalan. Seketika motor dan si pengendara terpental cukup tinggi hingga begitu mendarat, motor dan si pengemudi terpisah kurang lebih 5 meter. Ya Allah, kecelakaan, ucap Nina. Mendadak keringat dingin mengucur, jantungnya pun berdegup kencang tak beraturan. Udah yuk, kita langsung berangkat saja, ajak Ulwan. Bentar Mas, aku mau lihat dulu. Kasihan anak itu. Sepertinya Nina kenal, tapi aku gak inget, ucap Nina saat mereka sempat berpapasan. Nina juga sempat melihat wajah gadis itu dan terasa cukup familiar bagi Nina. Tapi Nina tak ingat itu siapa. Loh, serius? Iya, yuk.
Nina telah turun dan berlari menuju kerumunan di tepi jalan yang tengah mengerumuni gadis malang itu. Nina dan Uluan menerobos masuk ke banyaknya kerumunan untuk melihat kondisi gadis yang baru saja mengalami kecelakaan. Sulfiana Devi, itu kan? Alangkah terkejutnya Nina saat mendapati gadis yang tengah sekarat meregang nyawa ternyata adalah Sulfiana Devi. Nama itu dapat Nina lihat dari bed nama yang terdapat pada salah satu atas saku seragam yang berada di dada sebelah kanan gadis itu. Mendadak Nina merasa mual, bukan merasa ia jijik. Namun karena ingatan tentang siapa gadis itu terlintas kembali di dalam benaknya. Ya, gadis yang bernama Sulfiana Devi itu tak lain adalah Sulfiana Devi binti Linggar, gadis yang makamnya dibongkar oleh Nina dan dieksekusi malam itu juga. Seingat Nina, saat mengeksekusi jasad Sulfiana Devi, dia memotong paha gadis itu hingga lepas. Dan apa yang terjadi sekarang? Akibat dari kecelakaan itu, salah satu kaki Devi terpotong sebatas paha. Kepala gadis itu juga mengalami retak. Kondisi Devi sama persis dengan apa yang dilihat Nina saat berada di dalam mimpi. "Dek, kamu gak apa-apa?" tanya Uluan yang menyadari jika raut wajah adiknya mendadak pucat pasi. Tubuhnya pun melemas. Gadis itu merasa mual dan ingin muntah. Nina tak menjawab. Ia hanya menerobos kembali untuk keluar dari sesaknya kerumunan orang-orang. "Kita pulang saja ya, gak usah kerja dulu hari ini. Kamu pucat banget," ucap Uluan khawatir akan kondisi adiknya. "Enggak mas, kita berangkat aja langsung. Aku gak apa-apa kok," jawab Nina, masih sesekali menahan rasa mualnya. Di sisi lain, Bu Linggar menggebrak meja di depannya. Wanita parubaya itu tampak begitu geram. Kurang ajar. Ada apa dengan gadis itu? Mengapa Nina masih lolos? Hari ini daging di gudang bertambah, tapi gadis itu masih aja berkeliaran. Jika bukan Nina, lalu makam siapa yang ia bongkar semalam? Bu Linggar bermonolog seorang diri. Wanita itu berada dalam kemarahan yang disertai kecemasan mendalam. Suara ponsel bergetar di atas meja. Bu Linggar melirik benda pipih miliknya dengan ekor mata. Terdapat nama Yuni di sana. Itu adalah nama adik perempuannya. Bu Linggar membuang nafas kasar, lalu meraih benda pipih itu dan meletakkan pada salah satu telinga setelah menggeser tombol hijau. "Mbak, pulang! Mbak, pulang!" Suara itu terdengar seperti tangisan yang begitu pilu. Bu Linggar mengernyitkan dahi. Wanita itu bahkan belum menjawab. "Devi, Mbak, Devi!" Ada apa dengan Devi? Bekik Bu Linggar. Wanita itu mulai panik saat mendengar nama anaknya disebut. Sampai di sini dulu untuk cerita kali ini. Kalian bisa komen di bawah yang ingin request lanjutin cerita ini sampai tamat. Dan mohon maaf apabila Bang Coy ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.